Halo Sobat Miko, bertemu lagi bersama aku Baik dan masih bersama Mas Diri, tamu kita. Pembahasan kali ini yaitu tentang sebuah permajaan alat. Langsung aja ke pembahasan ke poin pertama. Menurut Mas Dery nih, adakah hambatan atau keluhan dari Mas Dery sendiri selaku salah satu tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Multimedia terhadap permajaan alat yang kurang? Ya, teknologi itu kan akan selalu update ya, dan itu sangat cepat gitu ya, sangat, bahkan mungkin hitungannya kalau kita sering mengikuti perusahaan-perusahaan teknologi yang besar-besar itu mereka akan selalu meluncurkan produk-produk baru gitu ya, seminggu 2 minggu gitu, sebulan. Artinya memang kalau memang harus diikuti juga itu kan ya agak ini ya, sulit. agak berat ya, agak berat kayak gitu. Tapi memang sebaiknya peralatan itu ya yang digunakan oleh teman-teman mahasiswa, misalnya saat praktek itu memang yang ya minimal itu yang digunakan juga di katakanlah industri misalnya gitu ya, karena ya pasti juga ada perbedaan ya, level lah atau kelas kayak gitu kan, pasti kan gitu kan, mana untuk belajar, tapi paling tidak memang perlu ini ya perlu selalu update gitu ya, bagaimana perkembangan yang sekarang harus mengikuti gitu. Tapi juga ya itu tadi sebenarnya kalau kita mau ngomongin soal kreativitas gitu, itu sebenarnya jadi tantangan gitu loh, sebenarnya jadi tantangan buat teman-teman gitu, dengan peralatan yang ada sekarang ya gitu ya, dengan kualitas tertentu gitu, apa yang bisa kalian teman-teman mahasiswa hasilkan gitu, maksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan gitu ya. Misalnya kalau di mata kuliahku sendiri gitu yang produksi dokumenter yang Proci ya, mana Proci nanti yang semester 4 gitu, aku selalu mendorong mahasiswa untuk jangan kemudian terbatasi oleh peralatan-peralatan gitu ya. Nanti kalau nggak pakai Alpha 7 atau apa, kameranya yang mirrorless kayak gitu, yang harus mahal. Saya nggak punya kamera mas, gitu, malah syuting misalnya, kayak gitu kan repot gitu ya. Makanya aku selalu mendorong teman-teman gitu untuk menggunakan apa yang kamu punya dulu gitu, memaksimalkan apa yang kamu punya dulu. Kalau misalnya mau pakai HP kayak gitu ya. Karena buat saya itu cerita, konsep, latar belakang, kalau ngomongin dokumenter ya, itu lebih penting buat saya daripada peralatan kayak gitu. Bukan kemudian menomor keberapakan peralatan, tidak gitu. Artinya kalau kamu memang punya kesempatan, kamu punya sumber daya untuk mencapai peralatan-peralatan itu, oke, nggak masalah. Lebih baik. Itu akan lebih baik gitu kan. Tapi kalau kamu tidak punya sumber daya, kamu tidak punya akses ke situ, nggak usah dipaksain gitu. Lakukan apa yang bisa, maksimalkan saja lah ya. Teman-teman lakukan gitu ya. Yang paling maksimal kayak gitu sih. Itu sih. Ya, berarti itu juga menjadi salah satu saran ya Mas. Saran untuk mahasiswa agar tetap berkarya dengan apapun alatnya, dengan apapun keterbatasan yang ada, itu tetap harus berjalan, tetap harus berkarya. Berarti nggak ada saran lain nih Mas? Nggak ada saran lain ya? Ya, saran lain artinya kamu teman-teman itu jangan menutup diri gitu ya. Tidak hanya misalnya di kampus peralatannya yang ya jelas terbatas ya. Artinya pasti untuk memenuhi semua mahasiswa itu agak ya itu suatu yang cukup ini juga ya, suatu yang cukup perlu diusahakan dengan lebih baik lah kayak gitu kan. Tapi kita
tinggal di Jogja kayak gitu ya. Di sini ada lingkungannya, budayanya itu adalah budaya berkarya gitu. Ada banyak hal, banyak lokasi gitu ya. Kamu mau bikin video TikTok tentang healing gitu, mau di mana aja gitu. Bisa. Jogja punya hutan, punya gunung, punya pantai. Iya benar. Punya apalagi wisata kampung, makanan gitu. Wisata makanan yang baru, kuliner gitu ya. Kuliner. Artinya itu kan ekosistem gitu ya. Ekosistem itu yang membantu kamu atau teman-teman mahasiswa untuk bisa berkarya dengan apa yang kamu punya kayak gitu. Jadi ya jangan nunggu misalnya kampus harus mengadakan peralatan yang benar-benar baru kayak gitu, baru kamu berkarya. Ya kita nggak tahu kapan kayak gitu lama. Kan. Tapi juga ya aku perlu sampaikan juga bahwa saya pikir kampus juga pihak kampus juga selalu mengusahakan itu gitu ya. Sekarang kita tahu di Studio 1 sedang dilakukan renovasi dan peremajaan peralatan gitu. Dan itu nanti akan yang Studio 2 kan sudah gitu. Nanti akan ke lain-lain lagi itu juga termasuk ruang belajar ya, ruang kelas juga kayak gitu. Ya memang akhirnya saya pikir kita perlu mengapresiasi lah maksudnya usahanya kampus. Tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang masih dirasa kurang atau apa, dan itu pasti akan selalu ada ya. Selalu kita manusia kan selalu merasa kurang terus kan. Kurang bersyukur gitu. Ya disampaikan aja sih. Saya pikir juga pasti kampus juga akan membuka ruang-ruang dialog gitu ya untuk kemajuan bersama lah mahasiswa maupun kampus. Tapi sekali lagi jangan bergantung dengan kampus saja gitu ya, bahwa kemudian ya ini tadi bahwa kita perlu menyadari bahwa kita tinggal di Jogja, vibes-nya adalah vibes berkarya yang penuh dengan kita mau cari apapun sebenarnya ada kayak gitu ya. Mau cari hiburan dari kaki 5 sampai bintang 5 juga ada kayak gitu. Jadi itu manfaatkan lah. Jelajahi Jogja, berkenalan dengan orang-orang baru, berkenalan dengan teman-teman baru dari kampus lain dan atau hal-hal lainnya gitu. Jadi ya itu sekali lagi kan, daripada kamu nunggu kampus misalnya punya kamera ini, kamera itu, peralatan ini, peralatan itu. Mending kamu keluar dan coba explore. Lagian kalau misalnya memang mau menunggu kan alat terbatas ya Mas, walaupun peremajaannya juga secara serempak, tapi kan anggaplah kamera ada 10, sedangkan yang mau pakai tuh ratusan orang. Kalau misalnya harus menunggu juga susah ya Mas. Makanya kan memang itu kemudian diatur ya, peminjaman dan lain-lain gitu. Benar. Tapi kalau misalnya dari Mas Dery sendiri itu selaku tenaga pengajar itu ya tadi yang aku sampaikan di awal itu, ada nggak sih dari Mas Dery sendiri gitu, ada hambatan gitu kayak kalau konteksnya adalah praktek ya, praktek gitu. Kalau terutama yang di mana proses sebenarnya kan tidak terlalu detail untuk membicarakan peralatan ya, walaupun kita yang diproduksi itu juga harus belajar juga tentang peralatan gitu kan. Tapi justru teman-teman yang di Matex Stosi anak-anak teman-teman teknik gitu yang mungkin mungkin bisa lebih tepat untuk membicarakan hal itu gitu. Tapi ya memang kalau hambatan sih saya pikir sih kemudian itu tidak praktek sama sekali kan enggak juga gitu ya. Semua selalu ada semua selalu ada alternatifnya, ada solusinya gitu. Kamera yang di studio rusak atau gimana, masih ada kamera yang lain gitu di workshop misalnya. Bisa. Atau itulah cara yang paling ini ya, yang penting tidak pinjam 100 gitu. Pinjam 100 gitu. Nah itu artinya ada banyak ya. Kita manusia kan selalu berpikir ya, mencari bagaimana solusi dan segala macam kayak gitu. Dan kupikir mahasiswa pasti bisa lah mengatasi hal-hal seperti itu. Sebenarnya ini juga bukan masalah besar ya Mas. Bisa dibilang besar juga. Tapi ya memang karena kita
itu belajar tentang apa ya, ya katakanlah multimedia gitu ya, dan teknologi itu kan akan selalu berkembang kayak gitu kan. Jadi ya kalau besar juga dikatakan besar banget juga enggak, tapi ya memang kalau diremehkan juga nggak bisa. Diremehkan juga nggak bisa. Yang penting sebenarnya teman-teman bisa mencari bagaimana solusi-solusinya. Dan dosen-dosen misalnya konteksnya praktek ya, praktek, dosen-dosen pembimbing praktek pasti akan bersedia lah untuk diajak berdiskusi bagaimana kita mencari solusinya kayak gitu. Ya, kesimpulannya kita memang harus sabar, ikhtiar, kemudian tawakal, berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tapi tetap harus berusaha juga. Iya, ya. Itu artinya ikhtiar. Kan membuka ruang dialog itu adalah salah satu usaha juga. Gitu. Ya, mencari relasi juga sebuah usaha, Mas. Usaha juga. Iya. Oke Sobat Miko, berakhirlah sudah casual kita kali ini. Terima kasih Mas Dery telah meluangkan waktunya dan memberikan tanggapan-tanggapan positif, juga saran-saran terhadap lingkungan kampus dan membangun semangat mahasiswa untuk tetap terus berkarya dengan terbatasnya alat. Nggak boleh dibahas lagi. Oke, saksikan terus episode casual berikutnya hanya di YouTube BEM STMM Yogyakarta. Oke, see you.